Halo Sobat Kevi semua, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe ini gratis. Dengan subscribe, kalian support terus channel ini untuk upload suka-suka gue. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel. Oh, lu baru minum anjing. Minum ini tadi, lu jangan langsung direkam dong, ulang. Apa? Halo bro, balik lagi di channel gua, Gevi Channel ya, di konten Grebek History. Mantap. Grebek sahur, bukan ya, bentar lagi sahur. Grebek History, Pak. Kali ini story, kenalin dulu nih kawan kampus gua ya. Namanya si Mamat. Yang kemarin gue ceritain pakai baju Arema dia. Aremania sejati dia. Tapi sudah menggantungkan seragamnya karena sayang nyawa. Anjay. Dunia supporter tuh berat. Ngeri coy, tawuran di Jakarta ya kemarin di video yang kemarin. Ini kali ini gue mau bahas historinya si Mamat. Coba nama aslinya Mas Mamat, kenalin dulu dong. Oke, nama panjang nih, nama lengkap. Nama lengkap, biar Oke. Sobat Gevi tahu nih siapa nih. Nama lengkap gua Muhammad Dian Pratama, ya biasa dipanggil si Mamat. Tapi kalau di kampus gua nambahin embel-embel jadi Mat Oleng. Kenapa gua nambahin Mat Oleng? Supaya tuh di selentingan kuping atau mungkin di anak tongkrongan tuh gampang diingat. Kalau Mamat soalnya banyak Mat di sana Mat. Iya, Ada Mamat bos. tukang cilok, Iya. tukang bakso ya kan. Tuku ribut jancuk. Tukang somai. Banyak. Nah, gue di sini mau ngulik namanya kan lu masuk di konten Grebek History ya. Jadi mungkin history lu di Jakarta gitu kan. Lu di sini ngerantau apa enggak sebenarnya? Kok ngeliat dari Jatuhnya Malang? sih ngerantau tuh dari kecil sih, dari SD gua di sini. Dari lahir. Dari SD, kalau lahir Oh, dari gua di SD. Brebes, Bumi Ayu, bapak gua Malang lahirannya. Oh, bapak lu Malang Iya, aslinya. jadi kombinasi janda, Nyokap Jawa Sunda. Asia. Gua Sunda dapatnya. Brebes itu. Brebes, dapet Sundanya. Oke, jadi orang tua nih yang ngerantau ya, ngikut Iya, kan orang lu tua udah. ngerantau, jadi gua ngikut kemari di bawah Jakarta, siap, dari siap. kecil lah, dari SD kelas 1. Nah, Makanya kalau orang yang banyak yang baru kenal sama gua nih, nganggapnya tuh gua orang Betawi asli karena logat bahasa gua Betawi gitu. Tapi Ya. Sunda anjay banget ya kan? Sunda bisa, Jawa juga bisa, Iya. asal jangan bahasa asing. Bahasa asing gua juga nggak tahu Bahasa dah. alien gua nggak ngerti. Pusing. Nah, awal lu kesini dulu, wah itu pasti berat banget ya, lu ya. Ada telepon tuh. Ujiannya Angkat dulu berat. aja. Halo? 2 hours later. Balik lagi nih. Pasti berat banget dong buat lu pada saat itu kecil ya kan, nyokap bokap baru ngerantau lah istilahnya. Apa udah dapat kerjaan atau belum waktu itu? Pas ngerantau itu gua sebelum ke Jakarta pernah sempet hidup sama emak gua di sana, di kampung. Di Brebes. Kampungnya di Brebes itu gue sempet sekolah juga sampai pada saat itu naik-naikan kelas 2 gue dipindahin ke Jakarta gue balik lagi dong kelas 1 karena kan sistem atau penilaian dari kampung ke Jakarta tuh beda. Kalau di kampung kelas 1 naik ke kelas 2 walaupun nggak bisa baca dia tetap naik. Kalau di Jakarta nggak bisa kayak begitu karena gue nggak melewati yang namanya TK. Gue nggak ngerti apa itu TK. Sama gue juga nggak ngelewatin. Nggak tahu gue. Kalau di sini harus TK anjir. Harus TK. Nah pada saat itu ya udah gue tes baca gue nggak bisa
ditawarin sama gurunya, ini mau tetap di kelas 2 atau bener ngulang dari kelas 1. Gue ngulang dari kelas 1 akhirnya gitu. Dan ya awalnya sih Berarti lu telat banget dong SD jatuhnya ya, lama juga ya. paling tua gue, paling tua, paling tinggi juga. Berarti harusnya lu seperantaran ya kan? Kalau Ya sepantaran sama tahun mungkin, kelulusannya lah. ya tahun kelulusannya mungkin sama kayak si sama- Rido. Wah, masih Ridho. Kayaknya sama si Rido Hussein yang punya Kuitang. Jadi gimana tuh pas saat itu lu pindah ke sini gitu? Sebenarnya sedih juga, ada sedihnya. Kenapa gue sedih ya? Karena jauh dari tempat asal gua gitu kan. Ya walaupun di sini di Jakarta sama orang tua, Iya. yang namanya kita tuh gimana ya, sama tanah kelahiran kita tuh gimana rasanya, gimana Lingkungannya adaptasi lagi lah ya. adaptasi lagi Yang berat. dari ya kita mulai bisa ngomong bahasa Berbaur Indonesia, ya. berbaurnya itu agak lumayan susah karena kan perbedaan budaya antara budaya Sunda dan Betawi asli atau Jakarta tuh ya awal-awal sih emang susah buat nyari bergaul temen tuh susah. Iya, dari aing-aing urang-urang ke Iya. ke lu gua gitu Lu ya. gua itu kan Si anjing beda. katanya. Kalau Sunda ya kalau Jakarta anjing, kalau Sunda anjing gitu. Gitu ya. Gong. Pakai ye. Anjing gong. Orang Sunda tuh nggak bisa ngomong Fanta. Iya. Dia lebih dominan lidahnya P. masuk ke dalam. Fanta. Terus lu di sini ada nggak masa-masa paling sulit setelah lulus sekolah lah, lulus SMK, udah STM gitu. Masa paling sulit kayaknya pas lulus SMK. Kan kita sama-sama perantau istilahnya kan gitu kan, meskipun lu ngerantaunya dari kecil Dari ya. kecil ya. Kalau gue ngerasa sih, gue merasa ya jadi orang yang gagal. Bukannya gagal sih, maksudnya telat. Iya. Ya telat ya, telatnya karena gue nggak bisa meraih mimpi atau keinginan gue untuk kayak misalkan kalau orang-orang kan mau kuliah begini, mau begitu gitu kan pemikirannya gitu. Nah, gue merasa gagal pada saat gue lulus SMK. Yang lain lulus SMK, jangan kan lulus gini deh. Kita misalkan hari ini nih, tadi sore nih, itu habis ujian nasional. Seminggu kemudian gue langsung kerja. Itu belum ada namanya kita lulus atau belum. Jadi Maksudnya udah sekolah lulus, langsung kerja gitu. langsung misalnya. kerja gue, langsung kerja di restoran. Ya lumayan berat sih, namanya kita masih muda coy, Masih Langsung- pengen main masih ya kan. pengen main, yang Udah lain mikirin pada duit udah, ya kan? iya udah mikirin supaya Gimana dapur nih? ngebul di Bes- Jakarta. Besok mau makan apa nih ya Iya. kan gitu. Padahal masih sekolah ya kan. Nah, Saat jadi itu pengen main Pengen juga. main. Yang gua sedihin itu pada saat lulusan, yang lain coret-coretan gua enggak cuy, gua di restoran, gua di dapur, gua nggak bisa ngapa-ngapain, gua mau izin juga nggak bisa. Pas wisuda nih, gue izin alasannya apa? Sakit perut, kagak masuk, gue bikin surat dokter. Padahal- nyari gue itu Surat dokter. surat dokter nyari gue sore, untung dapet itu. Kalau kagak lah buset, Kagak pusing wisuda kepala gue, nggak bakal wisuda. Padahal itu momen-momen Momen paling penting, indah ya. paling indah. Yang lain di status ya kan, di Facebook, Coret-coret. anjir pada coret-coretan. Gue mah ya Allah, Bisa Ya, dibilang begini kayak amat. kayak lulusan lu itu lulusan corona gitu. Bagi Iya, diri lu. bisa ya. jadi. Kayak gue sekarang nih lulusan corona nih, tapi mau diapain lagi ya, udah kayak gini jalanin aja lah. Iya, namanya hidup nggak ada yang tahu. Yang penting kita berjuang terus aja ke depannya buat ngeraih cita-cita ya kan. Tuh, karena kan dalam hidup itu harus dijalanin. Iya. Kita ngeluh ngeluh boleh, tapi jangan pernah menyerah dengan keadaan, men. Iya, lu ngeluh boleh lah sejam 2 jam ngeluh. Iya, nggak masalah ya kan? itu, wajar manusiawi. Wajar. Tapi jangan sampai menyerah. Kalau lo nyerah, ya mending udah nggak usah di dunia lagi, mati aja. jangan Ya, gitu. jangan kayak gitu. Jangan gitu. Jalanin aja. Semua hidup itu ada proses Ada jalannya prosesnya. masing-masing. Walaupun ya ibaratnya ini kita bawa motor nih, Ya. di depan itu ada bolongan nih. Ada dua kemungkinan, kita mau terus tapi kita nggak bisa seimbang, atau kita
ngehindarin gitu. Iya. Kita ada dua pilihan, hidup tuh cuman begitu aja udah. Kita mau lanjutin masalah itu, kita mau selesaikan dengan cara kita sendiri atau kita hindarin. Iya. Udah itu doang. Bener. Dan gue pada saat zaman sekolah itu, SMK itu termasuk orang yang zaman sekolah deh, SMK deh, gue ambil garis lurusnya ya, gue termasuk orang yang beruntung banget. Beruntungnya? Gue dapat beasiswa pada saat itu, SMK negeri itu kan namanya SMK negeri. Lu dapat beasiswa SMP, SMK? SMK. Wow, pintar Kelas- juga lu ya. Bukan pinter sih, karena Mantap. prestasi keberuntungan coy. Iya. Prestasi Beruntung. akademik atau non akademik pada saat itu? Kayaknya non akademik. Gue di eskul paskibraka. Oh, oke. Termasuk beruntung gue waktu itu ikut seleksi 2011 di wali kota. Boleh gue sebutin nih tentunya. Boleh sebutin aja, no clickbait di sini, nggak ada sensor. Gue sekolah di SMK Negeri 2 Gambir, lebih tepatnya kalau orang-orang tahu Jalan Batu 3 itu adanya SMA 4. Sebenarnya SMA 4 dan sekolahan gue SMK Negeri 2 itu sebelahan. Tapi yang terkenal tuh SMA 4. Karena ya mungkin di situ ada artis-artis yang mungkin dari lulusan di situ lah yang Berarti lu sering cakep-cakep juga. ngintip-ngintip gitu ya? Apa? Kalau dulu Suka sih nyari-nyari. gua nggak begitu sih cuy. Gua sibuk di organisasi Paskibra itu. Iya, terlebih Yang lagi lu membesarkan kerja itu. juga ya. Terlebih lagi ya pas zaman itu gua banyak tugas di luar. Oke. Ya termasuk beruntung banget lah. Kenapa gua bilang beruntung? Karena ya pertama banyak dari angkatan gua pun yang pada mau masuk sana Paskibraka itu. Tingkat wali kota dulu deh. Tingkat wali kota itu angkatan gua aja. Jangankan angkatan gua, di luar sekolah gua aja, sekolah sebelah gua SMA 4 atau se-Jakarta Pusat, itu total hampir sekitar 700 atau 800 orang peserta untuk di wali kota. Di wali kota itu totalnya awalnya kalau nggak salah sekitar 100 orang yang masuk 100 besar, dan Ketat gua banget itu ya. Seleksinya. super ketat, itu 3 hari kalau nggak salah di seleksinya. Jadi seluruh sekolah yang di Jakarta Pusat dikumpulin satu wali kota, diseleksi selama 3 hari itu, dan gua lulus alhamdulillah. Setelah lulus gua di sana digodok lagi, di wali kota Jakarta Pusat. Ada kesempatan lagi dong, gue dikirim ke tingkat yang lebih tinggi lagi, tingkat provinsi DKI Jakarta, dan alhamdulillahnya lagi gue lolos Lolos di situ. Dan satu lagi gue pemecah telur di sekolah gue. Pemecah telur di sekolah sebelumnya gua. nggak ada. Sebelumnya itu nggak ada yang masuk provinsi. Gue di sisi lainnya tuh ya termasuk orang yang beruntung. Gue siapa coy? Gue cuman perantau ya kan, dari kampung yang ya udah mengadu nasib aja di ibu kota. Tapi ya sering berjalannya waktu, beruntungan itu bertubi-tubi datang ke gue. Yang penting berjuang terus ya. Berjuang, makanya yang gue bilang tadi, lo boleh ngeluh, manusiawi, tapi jangan pernah berpikir tuh untuk menyerah dengan Jangan keadaan. terlena lah, gitu. Jangan terlena juga dengan keadaan lo yang sekarang. Udah jalanin aja semua prosesnya, semua pasti ada jalannya. Siap. Kalau menurut gua begitu. Dan zaman sekolah itu sebenarnya masa-masa paling indah sih sebenarnya. Sebenarnya paling indah ya. Paling indah. Iya. Nah, ini juga sebenarnya orang tua itu sebenarnya bangga ya kan sama kita ya kan. Kita ngerantau, kita bisa biayain sekolah sendiri. Contohnya lu kuliah ya. Lu langsung kuliah apa break kerja dulu waktu itu? Break. Kalau kerja gua tetap. Makanya gue bilang, gue menyesali kenapa gue dulu gue berangan-angan gue lulus. Nah, Hai. King mana kayak kuain diganggu ngacakan. Kang mana tina mari ngiri-ngiri terus kuain batakan lain goblok. lo break dulu nggak pas kerja itu? Fokus kerja dulu apa langsung ngambil kuliah? Yang tadi gue bilang, gue termasuk orang yang gimana ya, nyesel juga sih sebenarnya kenapa pada saat itu gue nggak langsung kuliah gitu. Habis lulus sekolah kenapa gue nggak langsung kuliah, itu penyesalan gue. Tapi di sisi lain gue juga harus mikir, gue itu nggak mau nyusahin orang tua terus dong.
selama gue sekolah dari SD sampai SMK, masa gue harus minta duit orang tua terus? Sedangkan gue pada saat itu lulus SMK itu seminggu setelah gue lulus SMK, gue nggak pernah lagi minta duit ke orang tua. Cakep tuh. Gue nggak mau minta orang tua, kecuali beda lain cerita. Kalau misalkan nih duit baru gue terima, tapi kalau gue Minta duit. enggak ganti. Enggak. Minta duit. Itu makanya gue termasuk orang beruntung. Kenapa? Pada saat gue masuk paskibraka, gue di situ dapat honor. Dapat honornya itu maksudnya kalau misalkan gue tugas nih, ibarat bendera, otomatis kan dapat duit ya, ibaratnya ya buat tanda terima kasih lah dari orang yang menyewa gue gitu, jasa gue buat menaikkan bendera pada saat kayak misalkan hari pahlawan atau hari-hari besar nasionalnya lainnya lah gitu. Kayak gue termasuk orang yang beruntung ya. Dari itu gue belajar dari zaman sekolah pun, gue kadang kalau misalkan habis tugas itu gue ngajak teman-teman angkatan gue paskib itu buat entah makan di mana gitu kan bareng-bareng, karena gue tipikal orang yang demen rame-rame gitu, bersamaan. Ya. Nah, makan sendiri enak nggak berasa enak kalau nggak ada temennya. Kenapa gue nyesel pada saat itu nggak langsung kuliah? Karena itu gue nggak mau bebanin orang tua terus gitu. Gue mau gue kuliah dengan jerih payah gue sendiri gitu. Makanya udah gue kerja dulu. Akhirnya itu jeda waktu berarti sekitar 3-4 tahun setelah lulus sekolah SMK. Lu kuliah jadi break 3 tahun lu. Break 3 tahun lumayan baru juga gue kuliah. Ya lumayan, gue ngumpulin duit dan ngumpulin keyakinan gue buat kuliah. Tapi nggak apa-apa, nggak ada telat men. Nuntut ilmu itu nggak ada telatnya. Selama bendera kuning belum berkibar depan gang, itu prinsip hidup gue. Yang bendera kuning berkibar depan gang kan tetangga sebelah mungkin. Ya tetangga sebelah ada teman gue. Siapa sih yang nggak bangga lu bisa kuliah biaya sendiri ya kan, kuliah kerja tuh. Tapi satu hal sih sebenarnya yang mungkin buat teman-teman di luar sana yang ya entah ini dari diri gue sendiri, kuliah itu nggak ngejamin lo buat dapat kerja, kuliah juga nggak ngejamin lo buat hidup lebih layak. Tapi kuliah itu lo bisa dapat referensi, entah itu referensi temen, channel yang lain. Nah itu yang gue rasain, karena gue ya jujur secara pribadi, gue dari kuliah tuh nggak dapat ilmu, maksudnya ilmu itu dalam pelajaran kurikulum kuliah akademik gitu, gue nggak dapet itu. Gue dapet ya ini kayak pertemanan gini, channel ilmu segala macam itu ya dapat dari pertemanannya gitu. Ya catatan lagi, ilmu yang paling gede itu dari cara kita bertukar pikiran dengan lingkungan sekitar, ya kan? Setuju gue. Karena mereka kan contohnya Mamat dari Brebes ya. Gue dari Malang, kalau si Apeng dari Aussie katanya. Prancis, peranakan Cianjur Selatan. Oh, Prancis ya. Ini kalau itu yang punya kuita, yang Betawi asli. Ilmu-ilmu itu dari bertukar pikiran seperti itu, men. Dan satu hal lagi sih menurut gue ya, banyak orang yang bilang lingkungan itu bakal mempengaruhi lu. Baik ya maaf ya dalam tanda kutip, kayak misalkan temen-temen lu pada mabok, lu datang ke situ lu ikutan mabok juga. Tapi gue nggak setuju di situ, Gue juga nggak setuju. Kenapa gue balik lagi lingkungan itu nggak bakal sepenuhnya mempengaruhi lu. Iya, balik lagi ke pribadi. Itu balik pribadi masing-masing. Lah contohnya gue itu tipikal jujur, gue nggak doyan minum. Ini 0% ya, 0% ini cuma buat kencing doang. Sama gue dulu juga, lingkungan gue, temen gue pada ya begitulah backgroundnya macem-macem ya kan. Tapi balik lagi tergantung kita. Iya. Gue dulu anak rumahan emang Mat, ya kan. Anak rumahan nggak kenal rokok, nggak kenal minum, nggak kenal. Kenakalan paling sadis gue cuma ngerokok sama minum doang. Itu aja orang tua gue nangis. Jakarta keras, Jakarta kenal bintang Jero. Jero anjir. Ono ada bir asli. Habis dihabisin tadi. Gimana pembahasan Jakarta keras, lanjut? Nantilah kita pembahasan yang Gua kan sambil bahas Tantan enggak? Bahas Tantan enggak? Berkat Tantan gua nemu si kuning. Udah, lanjut.
jangan di skip itu. Oke. Nah, satu lagi gue juga pertama kali minum itu dikerjain di kampus. Bang kampret. Adalah si ngerjain gua. Jadi tuh minuman dicampur sama merek Palpi Oren. Mm-mm. Gua itu pada saat itu emang datang telat, udah gitu buru-buru. Pas kebetulan kelasnya itu ada di lantai 3. Gua datang ke atas buru-buru lari, gua aus. Gua ditawarin tuh Palpi Oren. Pas gue cium baunya bau jeruk, biasa bau jeruk. Bau jeruk biasa Bau dong, jeruk Papi. biasa dong, ya kan gue nggak curiga dong. Iya. Gue tenggak dong. Pas gue tenggak, glek, anjrit mulut gue panas mau meledak, dek gitu. Gue mau muntahin, gue tensin di kelas sih kan. Iya. Gue mau ke belakang juga gue baru datang. Mabuk nggak enak pertama sama dah tuh. dosen. Itu mabuk pertama gue Ngeplay nggak? terus. Pala bekonde, Bo. Gede banget ini. Pala bekonde. Jadi gue minum, blek, langsung ke leher panas. Deng. Dia langsung perut. Dia udah panas langsung sini. Berak bekonde. langsung? Bekonde dong. Bekonde dulu pala gue. Situ ada teman gue juga dari kampus, dari Jawa, orang Jawa, orang Klaten. Gue duduk sebelahnya, biasa jalan sepoyongan. Gue ngomong, gue masih sadar, itu setengah sadar kan. Pas gue anjing, tuh si bangke tuh ngerjain gua. Tanya sama dia, kenapa lu? Itu gua dikasih minuman, anjing, kepala gua celeng gini, anjing. Wah, udah kacau lo, udah nggak jelas. Terus Lele. Lele. goblok. Oh, dading Mang Oleh, goblok. Ikan hiu makan tomat. Goblok mun teu ka dieu. Nyatu dah. Iya, makan. Nah, pas itu ada teman gua dari Garut. Dia habis mudik dari Garut, namanya Sukron Makmun, panggilannya Sukron. Dia biasa lah, gua kan di kelas tuh paling heboh segala macem. Gua dikasih Iya, gua kepercayaan tahu. sama gue dikasih ini dong, di apa, kasih amanah sama dia. Iya. Nih Mat, lo bagiin buat anak-anak kelas. Mana pakai baju Arema ya pas Dikasih, itu ya. masih pakai baju biru-biru Arema gua. Biasa ciri khas gua. Tiap hari nggak Tiap dicuci hari. tuh ya. Banyak Pak. Gue 80% itu di Arema semua, anjir. 80% itu di lemari gua itu Arema semua. Mantap. Di motor pun stiker Arema semuanya. Karena ya cinta mati banget gua sama Arema. Tapi ya gua udah gantungin itu setelah sang legenda itu dibekukan. Sebelum dibekukan gue juga udah mencium bau-bau tidak jelas dengan manajemennya, makanya gue lebih baik berkibar duluan. Akhirnya sang legenda Yuli Sumpil dibekukan untuk seumur hidup, tidak boleh Main. ke lapangan lagi. Ya sudah, saya bener-bener angkat tangan lagi. Gue demen bola sebenarnya, cuma demen mainnya. Kalau ngikutin liga itu gue nggak tahu. Wah, gua dulu demennya demen kumpul sih, gua tipikal orang yang demen ngumpul. Gue demennya di rumah udah. Nonton di rumah gitu ya. Nonton. Hore-hore teriak-teriak. Iya, nonton drama Korea gitu ya. Nah, Gue nggak bakal main kalau nggak diajak jalan gitu. Ya, lo anak rumahan beda, Bos. Nah, balik lagi ke tadi, pas gua bagiin itu dodol, gua ngambil dong, gua dodol duluan kan, terus gua kantongin di saku gua. Ya udah gua bagiin, biasa gua jalan sempoyongan gitu, mata udah, ya kalau kata bocah-bocah tongkrongan mah udah enak banget lah. Udah nge-play udah banget ya neken, semua. udah neken ya kan, udah neken, tet gua bagi-bagi. Pas pelajaran udah selesai, gue tuh tiba-tiba kayak bawanya mau marah aja, mau berantemin siapapun di jalanan, pokoknya siapapun gue. Berasa berani gitu ya. Iya, jadi kayak songong gitu, kayak ngerasa jawara banget, tau gak? Mungkin lu songong emang udah. Emang begitu, makanya itu jeleknya gue kalau mabok. Nah, pas itu pas turun tangga kan, gue saking gedeknya, ini gue ambil nih dodol yang gue di saku tadi, gue lempar ke tembok kampus, bunyi jeder. Rame lah tuh. Keluar lu. Untung gue langsung ditanganin sama si Rido, apa sama siapa gue nggak Yang tahu. kapan itu gua kagak ada perasaan. Nggak ada, kita beda geng, kita beda alur. Oh, gua lagi buntutin si Neng. Iya, si Oke. Ono, lo kan jadi bucin, tapi terabaikan. Nah, pas gue turun tangga itu gue diketekin gue, kiri kanan. Gue mabuknya rese, makanya gue
nggak doyan mabok kayak gitu. Terus gua lu cekokin waktu itu. Anjing banget sama si Kagak. Acip. Kalau gua mah jadi bartender aja, cukup ngumpul, setelah pada Tuangin. minum, tuang-tuangin nih, Si Acip. minum. Yang ngomel siapa ya waktu itu? Ini kawan kita yang sebelah kanan yang lagi makan Ada, itu. iya. Dia kalau Tengler dia. dia kalau mabuk rese, Mm-mm. mabuk rese, teriak-teriak nggak jelas. Ada lagi teman gua satu lagi yang punya malu Acip. Mm-mm. Mabok ya kan, dia Orang kencing di ini ya, apa sih namanya, batang pisang, Mm. dipoto. Ada tuh di Facebook gua no. Didorong-dorong Galerenya. kan? Orang baca PA emang semua anak kampus tuh, pada nggak ada akhlak. Lu lulusan mana sih lu? Jangan disebut. Lulusan mabok. Ini aja. Kata unggul. Sangul. Terus cerita lu sampai mana? History lu? Ya, untuk di dunia kerja nih ya, gue juga termasuk orang yang beruntung. Mm-mm. Pada saat gue sebelum yang gue bilang tadi kan, yang lain pada sekolah SMK nungguin hasil ujian nasional, gue udah kerja duluan kan, udah kerja selama sebulan. Habis sebulan itu gue resign karena ya kalau ya wajar sih, maksudnya Gaji kecil. gaji sih lumayan buat pelajar. Oh, 2.000 Mm-mm. 2 juta Mm-mm. itu gaji pertama gua. Langsung habis gajian gua pergi dong ke ambasador, Udah nge-mall nih langsung anjir. nge-mall beli handphone baru. Beli handphone langsung tak gua beli cash. Anjir di situ senang banget gua coy. Iyalah. Nah habis Duit dari keringat sendiri ya. iya jerih payah sendiri menghasilkan kan ya. Ya udah gua sikat aja handphone tuh. Nah habis itu gua nggak kerja selama seminggu. Habis seminggu gua nggak kerja, ditawarin lagi di restoran sama, tapi bidangnya beda. Koki juga. Sebelum koki, gue di bagian buat yang bagian nyuci piring. Oh, Cuci kayak piring. Sanji ya. Iya. Sanji yang tahu One Piece pasti tahu. Sanji dulu kan Iya, nyuci pas piring masih dulu, kecil. ya kan nyuci piring selama setahun tuh. Nah, sebelum sekitar gua kerja itu 9 atau 10 bulan itu ada tawaran di bagian cook, di bagian Masak. dapurnya, di bagian masaknya nih. Bisa dibilang koki nggak itu? Bisa ya termasuk koki sih. Koki nyalain kompor. Masak. Koki tuh yang bisa berenang. Oh, itu ikan. Oh, ikan. Cupang. Gimana cupang? Jangan ntar bahas yang lain lagi ya. Nah, habis itu gua terima dong tawarannya buat training. Nah, jadi sistem training di restoran itu misalkan gue masuk pagi, pulang sore. Nah, sore itu harus training entah sejam atau 2 jam, entah itu dia bagian prepare buat adonannya atau gimana, yang penting tuh ada seling waktu atau setiap harinya itu ada training. Nah, selama training itu gue 3 bulan. 1,5 bulan apa hampir 2 bulan. Terus dia sama si sous chefnya ini gue dinyatakan oke. Terus ditawarin kontrak baru. Masuk dah tuh. Gue di bagian cook, mau nggak? Lebih tepatnya di bagian pizzanya. Nah, bagian pizza Itali gitulah. Gue coba dong. Ya udah gue terima tantangan itu dong. Ya udah gue terima. Berjalannya waktu gue bisa segala macam. Terus itu Nah, sekitar 2 tahun. 2 tahun gue kerja di restoran. Bukan di restoran. 1 tahun, ya anggaplah 1 tahun di bagian cuci piring, terus 2 tahun di bagian cooking. Nah, yang gue tanyain, masaknya. rata-rata gaji koki di Jakarta itu berapa sih? UMR Jakarta plus Ngikut UMR. UMR Koki. Jakarta. Tapi ada plusnya. Plusnya makan sepuasnya. Bukan itu, kalau itu Enak mah ya? kalau makan sepuasnya ya mah itu mah dalam tanda kutip. Oh, Oh ya. Gaji koki itu tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing ya. Kalau yang gue rasain itu, gue dapat UMR, plusnya itu ada kayak kalau di dunia apa sih namanya, dunia kerja itu atau di bagian perkantoran itu bisa dibilang kayak jabatan, tunjangan jabatan itu dapat gue sekitar 400 apa 3,5 gitu loh. Oke, total ya hampir 4.000-an lah. Mm-mm. Pada zaman itu ya di
dari 2013 gua 13 sampai 2015 lah gua menerima sekitar kurang lebih 4.000. Itu pada saat itu kalau nggak salah UMR Jakarta itu 3,7 ya, 3,7 atau 3, berapa lupa gua ya, sekitar hampir 4.000 itu di luar dari ya biasalah di dunia restoran mah pastilah ada aja lah kong kali kong segala macem. Yang namanya makanan harga jutaan mah ya jujur aja gue mah udah biasa aja. Setiap pagi sarapannya Makan daging, mahal anjing ya. makan mahal banget coy, makan steak udah sepuasnya, makan PS sosis kok. gede, sosis gede buset rasanya coy, Punya lu kalah gede ya? kalah gede. Tapi ya begitu, yang namanya lo makan duit haram lo nggak bakal gemuk. Gue dulu kurus nggak kayak sekarang. Banyakan tekanan lu, tekanan batin. Bukan tekanan cuy, lo kalau makan duit yang bukan hak lo nggak bakalan bermanfaat bagi badan lu, nggak bakalan ada gizi gitu loh di badan lu tuh nggak ada bukan gizi. Sampai pernah gue ngomong ke mak gue gini, mak, gue tiap hari makan makanan yang enak-enak ini, bahkan yang harganya jutaan, tapi kok badan nggak gemuk-gemuk, badan nggak berat-berat nih berat badannya. Alah, Mak gue bilang begini, lo makan duit haram sih. Dari situ gue mikir, harga mahal juga kalau dikit juga nggak bakal jadi gemuk. gue makan tiap Lu makan hari, nasi Cok. satu karung gemuk. Makan daging, makan pizza udah bosen gue makan kayak begitu. Apa? Itu tempat sampahnya. Di sono. Mojok dulu bisa. Tangan. Ada peng, perasaan tengah peng. Tutup. Gitu, kalau lo makan duit yang bukan hak lo, gue berani jamin. Pertama, lo nggak bakal merasa puas. Kedua, lo nggak bakal ngerasa kenyang atau nikmat. Yang ketiga, lo ya bakalan was-was. Itu yang gue rasain. Makanya gue mencoba buat nyari tempat yang kerja yang setidaknya ya bisa ya buat bertahan hidup buat diri sendiri lah di Jakarta. Makanya gue berani buat keluar dari zona nyaman gue. Sebenarnya itu zona nyaman yang namanya, tapi yang gue bingung gini loh, gue setiap hari makan enak, gue dapat duit ibaratnya harian itu ya yang nggak mati lah, gocap mah sehari ya biasa Itu di luar gaji. di luar gaji. Nah sementara gaji gue seharusnya utuh, tapi ya Habis aja. habis aja, nggak tahu kemana itu duit. Iya. Heran gue, harusnya utuh itu gaji, tapi ya namanya lo makan duit haram, dalam arti haram bukan secara seluruhnya haram ya. Ya kayak misalkan lo makan yang bukan hak lo itu termasuk haram. Maka dari situ gue ngambil kesimpulan, lu kalau gue di sini terus gue nggak bakal berkembang. Kalau gue di sini terus gue nggak bakal bisa gemukin badan gue sampai seperti saat ini. Harus punya relasi lagi lah buat Gue ini. nyari relasi yang baru, makanya Batu loncatan. itu loncatan. Makanya gue nekat aja udah. Di Jakarta kalau lu cuma asumsi satu pekerjaan dan satu gaji aja lu nggak hidup, men. Ah susah men. Lu kalau ngandelin satu gaji aja tanpa gaji-gaji yang lain, jangan harap lu bisa makan enak. Yang bilang Jakarta keras itu hanya orang-orang yang lemah. Iya, udah itu di video kemarin. Udah dibahas kan di video Udah. kemarin. Hanya orang-orang yang lemah yang bilang Jakarta keras. Jadi segitu aja histori dari Mas Mat Oleng ya. Sebut saya aja, saya Mat Oleng. Mat Oleng Cupang 69. Tutup aja. Mat, tutup Mat kayak biasanya. Untuk penutupannya ya terserah lu dah, lu mau subscribe, mau like, mau komen, terserah, itu balik lagi ke lu pada. Kalau lu demen ya lu tahu sendiri lah apa yang lu lakuin ya. Yang Abis lu nonton ini buang laptop lu, pecahin layarnya. beli baru. Sultan dong. Hashtag bukan anak sultan gitu ya. Intinya dari perbincangan gua berdua, ambil sisi positifnya, jangan buang negatifnya, lu pelajari negatifnya, lu olah supaya hal negatif itu supaya jadi hal yang bagus.